Di depan kita teman-teman ada bundaran yang ada patung susunya. Corollanya guys, gila. Corvette, Corolla Betawi tuh. Nih, New Zealand Vanjang. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Sehat selalu dimanapun kalian berada. Kali ini kita road trip lagi guys, tapi kali ini kita bareng sama keluarga. Kita road tripnya sekeluarga. Say hey dulu ke sini, kamu nggak kelihatan. Jadi saya bareng sama anak sama istri, kita naik si Tejo E90, BMW E90 tahun, di foto kita guys, di foto Etle. Tahun 2005 ini, dan kita akan road trip bareng-bareng menuju kemananya. Kita belum tahu teman-teman ya. Seperti biasa kalau liburan pendek gini kita biasanya dadakan aja. Sebenarnya tadinya tuh mau ke Lampung ya, cuman kemarin ngelihat berita di Pelabuhan Merak ombaknya lagi agak tinggi. Nah yang ditakutin itu sebenarnya bukan masalah ombaknya guys, macetnya. Biasanya kalau lagi ombak tinggi gitu kan antri itu ya. Nah macet buat ngantri masuk ke ininya yang males gitu ya kalau macetnya terlalu panjang. Karena takutnya malah habis di jalan waktunya. Jadi akhirnya kita putuskan untuk ke daerah timur lagi. Timurnya kemana nggak tahu teman-teman ya, mungkin ke Jogja mungkin ya. Jujur belum booking hotel, belum ngapa-ngapain. Mungkin ke Jogja, mungkin ke Semarang, atau mungkin ke Solo. Kemarin udah ya kita akhir tahun, bosan kan kalau ke situ lagi. Terus Purwokerto udah ya, mungkin Jogja mungkin ya, kemungkinan Jogja. Jadi ya udah kita jalan aja dulu, kita lewat tol Trans Jawa, akan full tol Trans Jawa. Ini sekarang jam 4:30 kurang teman-teman ya. Itu nanti paling kita akan berhenti untuk sholat subuh di Cipali mungkin ya, kemungkinan kita akan berhenti di sana dan istirahat sebentar. Terus kita lanjut perjalanan. Mudah-mudahan nanti di perjalanan kita dapat wangsit mau kemana jadinya gitu ya. Tapi mungkin kemungkinan sih akan perginya ke Jogja. Oke teman-teman, sekarang kita udah di ini ya, di mana nih, jalan tol Cisumdawu nih. Wah, ternyata kalau malam gelap sekali tol ini, gelap dan bumpy. Kita konstan aja di 100 ya teman-teman kalau gelap gini. Kalau malam santai aja jalannya. Sekarang masih jam 4.34 ya, setengah 5 nih. Oke teman-teman, sekarang kita sudah di gerbang tol Cisumdawu Utama. Sekarang jam 5.04 teman-teman ya, masih jam 5. Nah sebentar. Oke, coba 84.000. Kita ke rest area dulu ya teman-teman. Kita mampir dulu, mau sholat subuh, belum subuhan nih. Terus baru kita lanjut perjalanan sekalian isi bensin.
Oke teman-teman, kita istirahat dulu di rest area nih KM 166. Kita sholat dulu nih di masjid. Udah telat banget, udah terang soalnya. Tapi nggak apa-apa, daripada nggak sama sekali. Ya, kita sholat terus habis itu kita isi bensin paling ya. Sarapan. Kamu lapar nggak? Lapar nggak? Lapar. Lapar. Mau sarapan di mana? Kita aja di jalan ya. Oke, yuk kita sholat subuh dulu. Wih, bisnya ada matanya tuh. Wow. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut lagi perjalanan. Dan tadi udah isi bensin, isi 400.000. Dari seperempat kita dapat 3/4. Ya, jadi kurang lebih setengah tangki ya, 32 liter. Nah, mobil ini itu tangkinya adalah 60 liter. Ya cukup kecil ya buat ukuran mobil Eropa cc besar sih. 60 liter kecil. Masih lebih gedean si Coki itu, si Accord Cielo kita. Oke, kita lanjut. Fajar sudah terlihat. Kita lanjut perjalanan menuju ke arah timur. Yang destinasinya masih belum kita ketahui. Ini berkabut, lumayan berkabut nih teman-teman. Udaranya kerasa banget lembab ya, jadi kacanya berembun karena di dalam dingin, di luar anget. Udah gitu lembab, jadi berembun deh. Lagi kaca belakang tuh, berembun sekali. Dan di sebelah kanan kita terlihat Gunung Ciremai teman-teman. Tuh. Babi banget Cipali nih. Ini lagi banyak perbaikan jalan teman-teman di perjalanan. Dan yang bikin kesel itu adalah Land Rover dari tadi, ya Allah, ini udah di fase kritis ya teman-teman. Land Rover di tol Trans Jawa nih sama truk ya. Ini truknya banyak dari tadi yang manuvernya membahayakan. Bahkan tadi yang sempat sekali, waduh itu bahaya banget, padahal nggak ada apa-apa di depannya, dia nggak nyalip nggak apa, tiba-tiba pindah kanan, sudah dekat banget, ngerem sekali jadi, waduh, itu emang apa ya, kayaknya harus di ini lagi deh, ini truk-truk yang masuk tol Trans Jawa nih udah di fase membahayakan. Dari kemarin kita banyak juga ketemu kecelakaan melibatkan truk ya, terutama truk ini nih yang 3/4 gini nih, truk-truk yang engkal diesel ya gitu-gitu. Aduh, kadang manuvernya berbahaya, terus udah gitu sering banget speednya tuh nanggung tapi di kanan gitu loh. Dia tuh jalan tuh cuman kayak 80, jadi ngebut enggak, pelan enggak gitu loh, mau disalip tuh kagok gitu. Kita sekarang udah di ruas tol Pekalongan Batang ya teman-teman, Pemalang Batang. Ini kita udah lewat gerbang tol Batang, exit Batang, dan kita masih terus menuju ke arah timur ya teman-teman. Nah, jadi soal destinasi kembali lagi, buat hari besok sih udah fix di Jogja teman-teman ya. Tinggal hari ini nih kita belum dapat hotel di Jogja. Jadi pilihannya tuh tinggal yang hotel-hotel melati atau hotel yang mahal banget. Itu kan dilema banget ya gitu. Kalau yang melati bukan nggak mau ya, kalau sendiri sih gampang lah, cuman kalau bawa anak tuh kadang kan kita pengen yang lebih proper gitu ya kalau untuk nginep gitu. Jadi lebih nyaman lah buat bonding gitu ya, buat ngobrol-ngobrol bareng keluarga. Karena kadang-kadang hotel melati itu bukan gimana ya, karena suka ini teman-teman, suka dipakai buat aneh-aneh, jadi hawanya tuh gak enak gitu. Kalau saya sendiri mah gak pernah ada masalah ya, jadi kayak lagi touring motor gitu ya, no problem gitu. Gak terlalu peduli saya kalau soal hotel kalau lagi sendiri. Tapi kalau lagi sama keluarga gini berubah jadi sangat peduli. Tapi di satu sisi mau yang mahal banget budgetnya teman-teman, karena rata-rata hotelnya udah di atas 2 juta gitu. Kalau hotel-hotel yang kayak
Aston yang gitu-gitu ya, hotel-hotel yang medium gitu ya, itu udah sisa-sisa kamar yang tinggal kamar yang mahal gitu, tinggal yang siapa suite presiden yang gitu-gitu. Jadi buat hari ini kita masih belum tahu, masih tetap mencari. Nah tapi masalahnya mau di Jogja atau enggak ya, kita juga gampang lah, gak harus di Jogja kok buat hari ini. Masih ada kota sekitar Jogja, ada Boyolali, ada Klaten, ada banyak juga kota-kota yang kita juga belum pernah teman-teman ya, yang kita belum pernah datengin gitu, kita belum pernah explore kotanya. 8.13 kita sampai di gerbang tol Kali Kangkung nih teman-teman. Ini adalah gerbang tol kalau dari arah timur ke sana. Kalau malam ini adalah gerbang tol startnya Liga Trans Jawa. Padat juga ya. Sini deh. Kita lihat berapa ya. 323 guys. Nah sekarang tadinya tuh pengen mampir masuk ke Semarang teman-teman ya, ke ayam goreng Pak Supar, tapi ternyata masih jam segini. Bukanya jam berapa nih? Jam 10 baru buka ya. Sekarang masih jam 8:04, kecepatan kita guys. Ya udah paling makan di rest area itu aja deh, yang di biasa ya, yang rest area yang mall itu. Ya ada Solaria segala macam tuh. Nah ini di depan kita nih teman-teman, ini adalah belokan ini ya, Kerapia nih teman-teman. Nah ini jalur ini adalah jalur yang sering banget terjadi kecelakaan. Karena apa coba? Ini dia sudut belokannya lumayan tajam teman-teman ya. Nah sedangkan kita dari sana itu kan kita habis dari tol Trans Jawa ya, kita kan lurus lagi, mungkin lagi speeding gitu ya, lagi enak-enaknya ngebut, tiba-tiba dikasih belokan yang setajam ini. Makanya tuh yang terakhir itu ada bis kebalik di situ, 15 orang meninggal. Dan emang kalau yang nggak biasa, ini lewat sini tuh agak tricky teman-teman ya, karena ya tiba-tiba beloknya tuh patah gitu kan, gitu. Kalau naik mobil sedan mungkin nggak terlalu berasa ya, kalau kita cuma jalan 60-an gitu, 60 atau 80 nggak sih, kekencangan 80. Tapi yang kerasa tuh kalau misalkan naik mobil tinggi, kayak waktu itu saya pernah pakai Pajero, itu 60 aja di belokan itu tuh udah rasanya kayak mau tumpah guys gitu. Jadi hati-hati kalau udah masuk gerbang tol Kali Kangkung, terus nanti di depan ketemu percabangan, udah pelan-pelan aja guys, itu belokan itu tajam ya. Wah ini di depan kita Terios Toyota Rush, mobil baru tapi udah ngebul gini guys tuh. Tapi ngebulnya bukan dari knalpot nih, dari bawah. Wah jangan-jangan overheat lagi nih mobil. Sadar nggak tuh orangnya? Tuh dia bukan dari knalpot tuh ngebulnya, dari kolong. Waduh, apa ada yang kebakar lagi jangan-jangan? Sadar nggak nih orangnya? Coba dari knalpot ya? Kayaknya bukan deh. Kayak dari kolong gitu tuh dia ngebulnya. Coba kita perhatiin ya, dari mana dia ngebulnya. Soalnya kalau dari kolong ada kemungkinan something burning gitu loh, ada sesuatu yang kebakar. Entah itu oli netes di manifold, di knalpot ya, bisa tuh.
Dulu saya waktu touring pakai Mercy W210 waktu sama klub ya, itu ada salah satu anggota gitu teman-teman, keluar asap dari kolong, ternyata adalah minyak remnya tumpah ke header teman-teman, ke exhaust, ke kepala exhaustnya, ke headernya gitu. Walhasil ya itu berasap terus dari bawah gitu, bocor minyak remnya, ada tetesan minyak rem. Wah itu bahaya tuh, selain bahaya kebakar, minyak remnya kalau habis juga bisa blong tuh rem ya. Tuh, jadi makanya kalau kalian mau road trip, mau jalan jauh, usahain buat ngecek selalu kondisi kendaraan kalian gitu, biar nggak kejadian sesuatu ya sama kalian, terutama bagian kaki-kaki rem gitu. Karena masalahnya nyawa guys kalau itu. Kalau mesin mungkin something wrong ya paling mogok gitu ya, mogok masih bisa minggir. Nah kalau udah urusannya rem atau kaki-kaki, ada yang copot atau yang apa, nah itu bahaya. Oke teman-teman, ini kita di gerbang tol Banyumanik ya. Banyumanik. Di depan kita ada Land Cruiser 300 guys, LC 300 nih. Di depan ada rest area nih teman-teman. Kita paling istirahat dulu di sini, kita ngeres sekalian makan ya. Tapi ini bukan yang rest area yang mall itu. Nggak apa-apa deh, soalnya ada anakku Mandalika udah kebelet. Udah nggak kuat, pengen kencing. Toilet mana ya toilet? Oh di sini toilet, ingat gua. Di sini dia toiletnya. Waduh, Ferrari Testarossa guys, anjir, wah gokil men. Ih, ini 599 GTB nih, wah, cakep ya. Testarossanya sih juara. Makan dulu guys di Solaria, yang deket-deket aja dah. Yes. Lanjut lagi guys, perjalanan menuju ke Yogyakarta ya. Oke, jadi buat destinasi udah fix 2 malam ini kita di Yogyakarta semua. Cuman beda hotel aja. Nah buat yang sekarang ini kayaknya kita bakal langsung ke pantai selatan Jogja deh mungkin ya. Berhubung waktunya masih jam 10 lebih seperempat, jadi kayaknya masih bisa lah kita ke pantai selatan mungkin ya. Saya pengen cerita dikit ya teman-teman, impresi berkendara dari S90 ini setelah dipakai sejauh, kita udah jalan 400 kilo nih teman-teman ya. Kita udah 400 km jalan bareng si Tejo BMW S90 325i. Nah buat rasa berkendara ya BMW banget lah. Ini mobil fun to drive, menyenangkan, tenaganya gede, terus nggak capek dipakainya. Tapi kurangnya itu adalah ini mobil keras teman-teman ya. Jadi kerasnya itu bukan cuma dari suspensi aja, tapi dari ban juga keras karena dia pakai RFT. Itulah yang bikin kalau yang nyetir nggak capek, yang penumpangnya capek guys gitu. Tadi istri saya agak mengeluh sedikit, pegel dan agak puyeng karena memang ketika jalan bumpy mobil ini apa ya, terlempar-lempar gitu si mobilnya. Beda dengan Camry ya, Camry atau Accord kayak si Coki atau si Glory dulu, Camry yang XV30 itu kan ketika jalan bumpy tuh ayunannya enak ya, ngayun gitu. Nah kalau ini tuh
bek gitu. Jadi benar-benar apa ya, di jalan tuh kayak kelempar-lempar gitu. Tapi bukan keras gerobak gitu, bukan, tapi memang keras sports car, tau gak sih gimana ya rasanya ya gitu deh pokoknya gitu. Tapi bukan keras carry gitu, bukan yang keras lanjut-lanjutan, cuman memang ya kayak mobil sport aja jadinya gitu. Nah buat kita yang nyetir memang enak, tapi buat yang numpang, wow, itu ternyata kurang menyenangkan. Terus satu lagi, mobil ini tenaganya memang gede, horsepowernya itu 218, tapi torsinya kecil guys, 250 Nm untuk mobil 2500 cc. Torsinya tuh agak kecil, dan ini ya, karena dia 6 silinder jadi, dan karakter mesinnya overbore, jadi ketika kita nanjak, nah itu harus pakai RPM yang agak tinggi gitu. Beda dengan si Coki ya. Kalau kemarin kalian ngikutin perjalanan saya ke Purwokerto bareng si Coki, si Accord Cielo itu, dia tuh karakter mesinnya torky banget. Nah kalau ini karakter mesinnya powerful ketika di jalan lurus. Nah tapi ketika ditanjak, kalau nanjaknya kita ngurut gitu ya, nggak ada masalah. Nah tapi yang jadi masalah itu ketika misalkan kita lagi nanjak terus ngerem karena ada mobil yang pelan, terus kita ngegas lagi, nah disitulah rasanya kayak pengen meng-kick down gitu ya, nggak langsung lari gitu mobilnya gitu. Tapi memang kalau kita turunin gigit, kita kick down, kita main di RPM yang agak tinggi, di atas 2500, nah itu barulah dia keluar tenaganya. Tapi kalau di bawah 2500 gitu ya, wah agak lemot udah gitu. Transmisinya juga rasanya kayak kurang sigap gitu ya, kita harus ngegas agak dalam dikit baru dia berpindah ke gigi yang lebih rendah. Nah kira-kira seperti itu guys. Terus untuk setir yang berat ini ngebantu banget di handling ya, jadi mobilnya gak lari-lari. Terus buat manuver enak banget, nggak kerasa limbung, sama sekali tidak ada limbung ya teman-teman. Mobil ini adalah mobil yang ketika kalian bawa ngebut 140 itu nggak ada rasanya, bener-bener kayak masih pelan banget. Tapi ngelihat mobil tuh kayak, ini mobil kenapa kok pelan gitu ya, tapi padahal kitanya aja yang terlalu ngebut gitu loh. Dari tadi kayak gak ada yang nyusul gitu ya, gak ada yang nyalip. Memang bukan orang nyetir yang pada pelan, kita yang terlalu kencang teman-teman. Nah itulah gak kerasa gitu ya. Nih kayak gini nih, kita jalan hampir 140 ya, di jalan turunan kayak gini. Mobil lain kan mungkin udah ngedorin gas gitu ya, kalau ini gak kerasa teman-teman. Seenak itu sih memang kalau buat ngebut mobil ini. Nah terus buat konsumsi BBM, so far ya so-so lah ya, dibilang irit enggak, dibilang boros banget juga enggak lah. Ya sewajarnya mobil cc 2500 gitu. Kita dapat itu, coba kita lihat ya, di MID itu dapat 12,1 teman-teman, 12,1 km per liter ya dengan kecepatan rata-rata itu 88,8 km per jam, 88,5 km per jam. Dan dari tadi kita isi di Cirebon teman-teman, itu kita isi 3/4, dan sekarang posisinya sudah setengah kurang ya, antara setengah dan seperempat gitu. Jadi ya sudah menghabiskan kurang lebih ya mungkin 200 lah ya, 200 ribuan lah, kurang lebih 230 ribuan bensin. Karena pas isi itu si jarumnya pas di seperempat ya, seperempat kurang sedikit. Oke teman-teman, kita exit di gerbang tol Boyolali ya. Nah, buat yang nanya mau kemana, jadi karena ini masih jam 10 dan kita ke pantainya jadinya besok karena mendung, kan gak asik ya kalau ke pantai cedem kieu teh, jelek gitu loh si ininya, si pemandangannya kalau langitnya nggak cerah kan. Ya mudah-mudahan besok cerah. Jadi hari ini kita mau ke Boyolali dulu teman-teman. Nah di Boyolali ini, di daerah Selo, ada
tempat namanya Cepogo Cheese Park. Nah itu tuh kayaknya tempat main anak gitu deh. Itu saya lihat pengelolanya kan Cimory ya, jadi kayak yang di puncak gitu deh. Nah sekalian mungkin nanti kita lewat ke Jogjanya bakal lewat Selo ya, lewat Magelang gitu. Jadi nanti kita akan lewat di antara dua gunung jalannya ya, Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Tuh ya, kita ajak. Aduh, iya. Hey, 80.000. Nah kita ajak. Kita coba ajak anak sama istri saya, kita lewat Selo ya teman-teman. Gitu, ini lurus. Nah ini kita exit gerbang tol Boyolali. Dari gerbang tol Banyumanik itu kita bayarnya Rp80.000. Ini lurus ya, kita ke arah Boyolali. Kalau ke kiri itu ke Kartasura, kalau ke kanan itu ke Salatiga. Wah, ini ternyata ada ini teman-teman, di Simpang Solidaritas Candi Borobudur mini. Tuh, miniaturnya Candi Borobudur ya tuh. Ada Candi Borobudur ini apa ya? Kayak itu yang di Jogja ya, apa? Tugu itu. Exit the roundabout. Ada masjid, ada Sphinx. In 800 meters, turn right. Nah ini dia teman-teman, kota Boyolali. Nah, ini kita mengarah masuk ke kota Boyolali ya. Nah Boyolali ini adalah salah satu kota terbersih yang pernah saya datengin teman-teman. Nah kalau kalian apa namanya? Kalau kalian, maaf ya, ini anak saya nih ngajak bercanda terus nih. Nih ntar gedenya bisa jadi pelawak kayak dia nih, ngelucu mulu. Nah ini salah satu kota terbersih. Kalau kalian lagi di daerah Solo atau Jogja, main deh ke Boyolali, coba mampir. Yang khasnya Boyolali itu adalah susu ya, susu murninya, susu sapinya, betul. Ini lurus ya? Kanan. Tuh, nah ini kayaknya di depan ini deh, jalan yang ini, jalan raya apa Solo Boyolali nih kayaknya di depan. Kayaknya ya. Kalau nggak salah bener. Coba kita lihat. Nah kalau misalnya, nah ya bener-bener. Nah ini kalau kita dari Solo itu dari kiri teman-teman. Ya bener-bener nih. Tuh ini jalan rayanya nih, jalan raya Semarang Solo. Bukan Semarang Solo, Solo Boyolali. Nah ini kita masuk ke kota Boyolali nih teman-teman. Nih kalian perhatiin deh kota Boyolali ini ya. Bersih ya kan? Bersih kan? Iya. Iya, emang kamu lihat? Mami yang tadi yang ngomong. Aku juga lihat, woi. Bersih, terus apa? Rapi gitu. Merapi. Nanti di depan ada patung sapi teman-teman ya. Seingat saya tuh nanti depan ada patung sapi. Nih, ini adalah tempat ini ya. Tempat lahirnya soto seger Boyolali. Nah, kalau kalian suka makan soto seger Boyolali, nah yang aslinya di sini teman-teman. Ibu Haji Hesti itu ya. Itu kan di mana-mana tuh ya, di Bandung juga ada berapa tuh outletnya. Masa. Nah ini di depan kita teman-teman ada bundaran yang ada patung susunya. Corollanya guys, gila. Corvette, Corolla Betawi tuh. Nih, New Zealand Van Java ya. Julukannya Boyolali itu adalah New Zealand Van Java karena dia adalah penghasil susu terbesar di Pulau Jawa teman-teman. Nah, ini namanya simpang apa ya, saya lupa. Ini keren banget teman-teman, si bundaran ini nih, simpang ini. Nih, ini ada simpang siaga tuh. Ini ada BRI Boyolali nih wih. Mampir. Ini ada patung Nih. kuda. Iya nih lihat. Ini rapi banget teman-teman. Lihat, perhatiin nih kotanya. Tuh. Asik ya. Asik. Exit the roundabout. Nah kita tuh harusnya ke situ guys, tapi kita mau isi bensin dulu. Sebentar kita isi dulu bensin.
Ya bagus kan tuh. Continue for 800 meters. Continue for 300 meters. Nah, ini namanya Simpang Siaga Boyolali. Pom bensinnya itu ada di mana? Ada Belah sana. Boyolali guys. Di hutan kota Boyolali nih teman-teman. Nih, ini aja. Bagus ya. Bagus. Tuh, ini ada Patung lagi. bola dunia. Ini salah satu kota yang saya suka nih teman-teman, Aku Boyolali. juga. Kamu juga suka? Iya. Kenapa? Keren ya? In 100 meters, turn right. apa? Turn right. Karena ada patung. Pertamax. Kita isi dulu bensin teman-teman ya. Kita isi lagi 300. Oke, udah selesai teman-teman, kita isi bensinnya. Sekarang kita menuju ke arah Selo ya, arah Cepogo Cheese Park. Nah ini dia simpang Siaga Boyolali. Nah ini kita lurus ke arah situ teman-teman ya, benar lurus ini ya. Tadi isi bensin kita udah isi full tank, Ke ATM. itu dapat 550.000 Ke teman-teman. ATM guys. Itu 550 ya, mudah-mudahan nih ngisi lagi pas jalan pulang ya, kayaknya sih. Jadi buat bensin kita udah habis 1 juta, tapi 1 juta tuh belum habis teman-teman, maksudnya 1 juta tuh kita udah keluarin uang buat bensin, tapi kan full sekarang ya. Nah ini dia nih jalan menuju ke arah Selo. Nah, buat kalian yang penasaran di Boyolali itu ada apa sih? Banyak teman-teman sebenarnya. Jadi objek wisata di Boyolali itu lebih ke arah ini ya, ke arah bagian baratnya. Itu ada daerah Selo. Nah di Selo itu banyak banget tempat-tempat wisata. Salah satunya yang bakal kita datangin ini, si Cepogo Cheese Park ini. Selain itu juga di situ ada jalur pendakian Gunung Merbabu via Selo, itu ada di situ posnya. Terus ada objek wisata juga New Selo, itu kayak apa ya, dataran tinggi gitu. Terus ada apa lagi ya, banyak kok tempat-tempat wisata di mana. Di situ tuh banyak di daerah-daerah Selo situ. Terus kalau kalian mau ini ke Magelang juga bisa teman-teman ya. Continue straight. Nah ini kita jalan ini ujungnya tuh nanti di daerah Selo teman-teman ya. Nah nanti ini kita bisa ke Magelang lewat jalur ini. Nah kalau kalian ke Magelang lewat sini, itu nanti di Magelang itu keluarnya daerah Ketep. Nah di Ketep itu udah Magelang. Nah kalian kalau mau ke Jogja tinggal turun ke bawah lewat jalan raya Jogja Magelang, udah nanti kalian udah sampai di Jogja gitu. Jadi buat kalian yang mau ke Jogja tapi kepagian kayak kita, bisa nih kalian cobain main ke Boyolali. Karena di Boyolali, di Magelang itu banyak tempat-tempat wisata yang mungkin kalian belum tahu atau jarang denger gitu ya. Tapi sebenarnya Boyolali Magelang itu banyak banget objek wisata yang bisa kalian lewatin sekalian gitu. Ya itu kalau kalian mau muter-muter kayak kita sih. Kalau nggak mau langsung ke Jogja ya monggo gitu. Tapi kalau kita ngerasa jam segini masih terlalu pagi buat sampai ke hotel juga kita belum bisa masuk. Buat enjoy Jogja kita udah bosan jujur aja teman-teman. Ini karena no choice aja kita ke Jogja. Jadi karena udah lumayan bosan di Jogja, kita coba cari tempat yang lain ya. Salah satunya adalah Boyolali ini. Itu guys. Ya, ikutin aja nih perjalanan kita. Ini akan naik terus jalannya seperti ini. Masih lurus, tapi nanti sekitar 5 atau 6 kilo di depan itu udah mulai berkelok-kelok jalannya. Kita udah di alun-alun Pancasila Cepogo nih teman-teman. Wah, cuacanya mendung sekali, berawan. Apalagi macet guys. Iya, macet ini nih pasar biasa. Oh, ada durian.
Mana durian? Oh iya. Oh iya. Tapi nggak tahu kenapa durian Jawa tuh nggak seenak durian Sumatera loh. Ya, durian Sumatera mah the best sih. Ada cabai, lihat nggak? Nah ini jalanannya udah mulai berkelok-kelok nih guys. Tuh, udah mulai nanjak, mulai naik turun. Tuh, Cepogo Cheese Park tuh, rainbow slide terpanjang se-Jawa. Anjay. Mau nanti mau naik itu papi. Nanti mau naik itu papi. Tuh, Brilian. wisata Cepogo. BRI. Iya. Bisa beli. Waduh, wah jalanannya kayak Heboh deh. kayak Siti Jalawik di Guys, tadi aku jatuh. kelempar ke belakang ya. Iya. Jalannya kayak ini nih, Siti Jalawik di Sumatera Barat. 3 menit. Kasih tahu ya kalau udah waktunya belok. Yeah. Oke. Coba kita lihat. Hems. Cipogo. Kita masuk nih guys. Masuk Cepogo. Wow, amazing. Kok sepi? Rainbow flag. Ambil tiket. Iya. Oke. Silakan masuk. Oke. Kita masuk guys. Emang Oh nggak ada yang rame di bawahnya mah. masa? Oh iya. Oh dari situ. Wow, Itu mah tangga. berasa di Swiss. Iya. Enak nih buat foto mobil nih kalau kosong mah. Wow. Rame guys. Ramai di bawahnya mah. Iya. Nah ini nih teman-teman, Cepogo Cheese Park Boyolali. Kita masuk yuk. Ini salah satu tempat hiburan yang ada di Boyolali nih. Coba kita lihat apa masuknya. Oke, alhamdulillah sudah selesai teman-teman. Kita main di Cepogo Cheese Park. Kita nggak terlalu lama-lama amat lah, cuman 2 jam aja tadi kita di sana. Ya lumayan refreshing sejenak, seru-seruan aja. Ajak anak ke tempatnya kayak gitu ya. Nah sekarang kita akan menuju ke Yogyakarta, tapi jalurnya lewat Magelang teman-teman. Jadi kita akan lewat Selo. Ini kita di depan. Kita akan lewat Selo. Jadi jalur Selo ini adalah salah satu jalur terindah di Jawa Tengah teman-teman. Kenapa? Karena dia melewati
dua gunung ya, di antara dua gunung. Kita berjalan di antara dua gunung, Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Nah, kalau misalkan cerah, harusnya dua gunung itu bisa kelihatan guys. Tuh di depan kita kelihatan tuh teman-teman. Ya, sebelah kanan itu adalah Gunung Merbabu guys. Tapi sayangnya ketutupan awan tuh. Yang gede itu tuh. Anak-anak lihat, anak-anak. Tuh. Sebelah kanan. Nah, kelihatan ada awannya ya. Nah, itu Gunung Merbabu ini. Ini Gunung Merbabu. Ya ini Merbabu, ini Gunung Merapi. Nanti nah sebelah kiri kita ini Gunung Merapi. Gitu. Nanti mudah-mudahan di daerah Selo bisa kelihatan lebih jelas ya Gunung Merapinya. Nah, ini pas depan kita nih guys, Gunung Merapi nih. Nah, tuh ya. Kelihatan kan Gunung Merapi? Nah, ini Gunung Merapi guys. Kita udah sampai di Simpang Pakubuwono 6 Selo teman-teman. Nah, ini Ada adalah patung tuh. patung kuda ya. Kenapa ya itu dikasih nama Simpang Pakubuwono 6? Mungkin ada hubungannya dengan Kanjeng Susuhunan Pakubuwono 6 mungkin. Nggak ngerti juga ya. Ini cuacanya mendung sekali. Hei, malah nyanyi. Ini kalau misalnya cerah teman-teman ya, sebelah kanan tuh kelihatan Merbabu, sebelah kiri Merapi. Sayangnya ini. Iya. Nah, ini kalau mau ke New Selo di sebelah sini teman-teman. Terus kalau mau mendaki Gunung Merapi bisa dari situ juga. Merapi via Selo. Kita sudah di Magelang teman-teman nih. Udah sampai nih Magelang ya. Nah, ini kalau kita mau ke arah Jogja, kita tinggal turun aja, lurus terus pokoknya sampai bawah ya. Nah, itu daerah, kalau nggak salah apa ya namanya, daerah Sawangan gitu apa gitu. Nah, nanti di depan tuh ada Grojogan Kapuhan. Kita coba kali ya, siapa tahu. Mau coba masuk deh, cobain foto di situ. Waktu itu udah pernah foto pakai si Unyil, si Honda Beat, terus foto pakai si Bejo, Vespa Super udah pernah. Kali ini si Tejo kita ajak ke sana. Oke teman-teman, kita main dulu di Grojogan Kapuhan. Ini ya Grojogan Kapuhan teman-teman di depan kita. Foto dulu. Kan bagus kan? Foto dulu di sini nih. Wah, ada coklat tapi guys. Nah, ini dia nih teman-teman, Grojogan Kapuhan.
Magelang. Tuh. Masuk ya suara airnya. Wah, sayang airnya lagi coklat nih. Karena lagi musim hujan kayaknya ya. Jadi warna airnya ya gini, keruh. Biasanya sih bening. Berapa kali saya kesini warnanya putih. Bukan putih, bening. Oke, kita lanjut yuk. Sebenarnya pengen ke atas, cuman seingat saya ke atas tuh jalannya agak jelek. Nah, cukup sampai sini aja, kita nikmatin di sini suasana Grojogan Kabupaten. Kita sekarang ada di daerah Muntilan, Magelang ya teman-teman, di salah satu daerah yang cukup rapi juga nih. Nah, ini daerah kabupaten ya, Kabupaten Magelang. Oh, ada Vespa guys. Tuh. Wih. Nih, jalannya asik nih. Sekarang jam 14.13 ya, jam 2:04. Kita akan menuju ke hotel. Nama hotelnya itu apa tadi ya, Mia? Daerah Malioboro situ. Masih di daerah Malioboro, tapi itu hanya untuk day one aja. Day 2-nya kita pindah hotel. Oke teman-teman, kita sekarang meninggalkan Provinsi Jawa Tengah dan masuk ke Provinsi Yogyakarta. Selamat jalan, sampai jumpa. Ini kita meninggalkan Magelang ya. Nah sekarang ini di depan kita sudah Provinsi Yogyakarta. Welcome Yogyakarta setelah sekian lama ya, lumayan lama. Nah gimana sih nih? Kiri kanan. Jadi di kanan itu Nih ciri khasnya Yogyakarta nih teman-teman, warnanya hijau-hijau. Tapi itu apa yang di depan lewat apa itu? Ayam, Oh, ayam. Yang kecil. ayam potong ini. Yang potong. Yes. Kita di daerah Sleman. Ini daerah mana ya teman-teman ya? Ini enak banget loh suasananya. Wih. Atau itu jembatan kereta zaman dulu tuh. Wih. Masak. Nggak percaya kamu. Tuh ini enak loh suasananya tuh, lihat jalannya. Asik loh. Baru loh saya lewat sini. Dari sekian puluh kali ke Jogja ya, baru sekali ini lewat sini teman-teman. Apa itu? Masa? Iya. Kamu kan ke Jogja baru sekali. Alhamdulillah sampai juga kita di kota Yogyakarta. Wah, kita ke hotel dulu teman-teman ya. Ini ke hotel tinggal 3 kilo lagi, nggak jauh kok. Kebetulan dapatnya daerah Malioboro. Nanti kita review ya hotelnya kayak apa. Nanti ada kolam renang. Ada, kayaknya ada deh. Orang katanya ada. Udah lama banget nggak ini ya, nggak Wah, ke Jogja. Terakhir ke Jogja tuh kapan ya? Oh, tahun 2024 akhir ya. Naik motor tuh, itu terakhir kalinya tuh ke Jogja. Itu udah setahun lebih. Ya nggak lama-lama amat sih sebetulnya. Dibilang kangen ya ada kangennya ya, tapi nggak kangen-kangen amat gitu loh. Ya, cuman Jogja nih apa ya, berkesan buat saya karena waktu kecil saya mudiknya ke sini guys. Jadi yang putri saya, yang kakung, yang putri dulu sempat tinggal di Jogja berapa tahun ya, lumayan lama sih. Gitu sebelum dari Bandung terus pindah ke Jogja. Karena di sini kan banyak saudara teman-teman ya, saya banyak saudara di Jogja. Yang putri pengen pindah ke sini, terus berapa ya, 6 tahun atau 7 tahun tinggal di sini, terus pindah lagi ke Bandung. Gitu. Jadi apa ya, ya sebenarnya kan mereka tuh orang Solo ya, tapi entah kenapa lebih pilih tinggal di Jogja karena mungkin di Jogja ini lebih banyak keluarga dekat mungkin ya, kalau feeling saya sih gitu ya. Karena emang yang
Jujur aja saya sama keluarga yang di Solo juga nggak terlalu banyak yang kenal, tapi kalau yang di Jogja ini masih banyak. Oh ini by the way saya pernah nginep di hotel ini nih guys. Ini hotel apa ya? Waktu itu yang saya pakai Vespa nih sebelah kanan. Nih. Apa ya nama hotelnya nih? Nah ini nih. Tuh ini ada ininya nih, ada hotelnya di atasnya tuh. Wow. Yang ini apa yang sebelahnya ya? Nggak tahu. Lupa. Malioboro. Aduh, akhirnya setelah sekian purnama kembali lagi ke sini. Sekarang Malioboro udah nggak ada pedagang yang di itu teman-teman, di teras-teras gitu udah nggak ada. Jadi udah nggak sumpek tuh lihat. Jadi lega ya kelihatannya. Kayak rame. Lebih bersih dibandingin dulu. Tuh ada yang prewed tuh. Ini tuh bisa ini loh. Bukan priwet itu mah. Bisa sewa baju. Sama kayak di Asia Afrika juga ada. Iya. Tuh pada sewa ini baju-baju apa? Pakai batik gitu teman-teman, kain batik. Terus sekarang di Malioboro nih non smoking area ya. Itu tapi masih ada sih yang ngerokok tuh. Dablek orangnya. Tapi ini setahu saya Malioboro sekarang udah non smoking area, jadi udah nggak boleh ngerokok di sini harusnya. Kampung wisata Sosro Menduran. Oke, alhamdulillah teman-teman kita udah sampai di hotel. Ini nama hotelnya adalah Royal Darmo Malioboro, tapi bukan di Malioboro sih tempatnya. Kita lihat ini kamar mandinya. Kelengkapannya kita dapat ini ya, sikat gigi dan sabun sampo. Ini handuk juga dapat 2, dapat handuk kaki juga. Showernya kayak gini, shower. Awas sih, aku pengen tidur. Ya oke, so terus lightingnya kayak gini teman-teman ya. Jadi tipikal hotel-hotel yang cozy, warmy gitu. Terus lantainya juga kayu kayak gini. Terus buat kelengkapannya dapat minum, dapat teh, kopi, sama pemanas air. Minibarnya kosong. Ada TV buat simpan barang di sini sama meja kerja. Seperti ini kira-kira teman-teman. Kita coba kasurnya ya. Lumayan empuk. Terus view ke belakangnya adalah kirain kolam renang, taunya bukan. View ke belakangnya kota Yogyakarta. Kira-kira seperti ini teman-teman buat lokasinya di sekitaran Malioboro ya teman-teman. Ini mukanya kali ya biar muka gue nggak gelap. Itu. Jadi ini harganya berapa Mi? 900.000 di 900 lebih ya. Di long weekend ini kena 900.000 lebih. 950 ada? 980 hampir sejuta teman-teman. Tapi ya udahlah, namanya juga long weekend ya. Kita lagi long weekend. Jadi ya pasti hotel mahal ya namanya long weekend. Buat hari ini kayaknya cukup sampai di sini aja teman-teman. Kita sudahi buat nanti keliling-keliling Yogyakarta mungkin di besok hari, karena hari ini lumayan capek juga nih teman-teman. Dari Bandung kita jam berapa? Jam 4 ya, sekitar jam 4-an, dan dari Bandung sekarang hampir jam 4, berarti kita hampir 12 jam di jalanan. Nah kita mau istirahat dulu, santai-santai dulu, mandi, bersih. Sebentar. Kita bersih dulu, baru nanti habis itu paling malaman kita keluar. Oke, sampai di sini videonya. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman. Jangan lupa di like, jangan lupa juga di subscribe kalau belum. Keep safe driving. Jangan lupa liburan, jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.